Kepikiran gak sih, kok kita udah rajin ibadah, tapi rasanya akhlak gitu-gitu aja? Nah, ini pertanyaan penting banget. Dan dalam beberapa menit ke depan, kita bakal coba cari jawabannya bareng-bareng. Coba deh kita jujur sama diri sendiri. Mungkin kita udah rajin sholat, 5 waktu gak pernah bolong, tapi kok gampang banget ya kesulut emosi. Kenapa rasanya sabar tuh tipis banget? Atau mungkin ini, kita sering banget ikut kajian, dengerin ceramah yang adem, tapi tanpa sadar, omongan kita masih suka nyelekit, masih gampang meremehkan orang lain. Loh kok bisa gitu? Apa yang salah ya? Nah, untuk temuin jawabannya, kita nggak perlu nebak-nebak. Jawabannya itu ada di depan mata kita, di dalam Al-Quran. Yuk kita lihat janji Allah soal tujuan ibadah kita yang sebenarnya. Kita mulai dari sholat. Ini dia landasan utamanya. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Yang artinya, bacalah Nabi Muhammad kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu dan tegakkanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sungguh mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah itu bilang dengan sangat jelas dan lugas, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi, sholat itu harusnya jadi semacam perisai atau rem pakem buat kita. Ini bukan cuma saran loh, ini janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini poin paling krusialnya. Kalau ternyata rem itu enggak berfungsi di diri kita, itu bukan berarti janji Allah yang keliru. Sama sekali bukan. Justru ini jadi alarm buat kita. Berarti ada yang perlu kita cek lagi nih dari cara sholat kita. Seringkali masalahnya tuh di sini. Ibadah kita yang tadinya harusnya jadi proses buat berubah, malah jadi sekedar rutinitas aja. Cuma gerak badan doang. Coba kita bedah ya, apa bedanya? Lihat deh perbedaannya. Jelas banget kan, kalau ibadah fokusnya cuma digerakkan, selesai salam, ya udah selesai urusan. Tapi ibadah yang transformatif, nah ini beda. Nilai-nilainya itu meresap ke dalam hati dan benar-benar kelihatan hasilnya di kelakuan kita sehari-hari. Dan ini dikuatin lagi sama sabda Nabi Muhammad SAW. Inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqo. Yang artinya, sesungguhnya orang terbaik di antara kalian ialah yang paling baik akhlaknya. Jadi intinya begini, ukuran suksesnya ibadah kita tuh bukan dihitung dari berapa banyak rakaatnya, tapi dari seberapa bagus kualitas karakter kita dan akhlak kita. Itulah tujuan utamanya. Oke, kita udah tahu masalahnya di mana. Terus solusinya gimana dong? Gimana caranya biar ibadah kita beneran ngefek? Tenang, ini ada 3 langkah praktis yang bisa langsung kita coba. Pertama, yuk mulai pahami arti bacaan sholat kita. Jangan cuma komat kamit. Kedua, setiap habis ibadah, coba deh diam sebentar. Refleksi. Tadi aku dapat pelajaran apa ya? Gimana cara pakainya hari ini? Dan yang ketiga, ini penting banget. Sambungin ibadah kita sama kelakuan kita ke orang lain. Contohnya gini nih, gampang kok. Sholat kan ngajarin kita disiplin, ya kan? Nah, bawa disiplin itu ke kerjaan. Puasa ngajarin kita empati, ngerasain lapar. Coba deh jadi lebih peka sama orang yang kekurangan. Zakat ngajarin kita peduli. Ya ayo kita jadi lebih ringan tangan. Semuanya nyambung kan? Oke, sekarang kita sampai di bagian paling penting. Sebuah pemikiran yang kalau kita resapi bisa banget mengubah cara kita memandang ibadah selamanya. Jadi mulai hari ini, yuk kita ganti pertanyaan yang kita tanyain ke diri sendiri. Bukan lagi pertanyaan yang cuma di permukaan, yang cuma nanya soal, udah sholat atau belum. Tapi pertanyaan yang lebih jauh menusuk ke dalam.
Setelah sholat, aku udah berubah jadi lebih baik atau belum? Nah, itulah pertanyaan yang sesungguhnya. Karena pada akhirnya, tujuan ibadah itu bukan cuma ritual, tapi transformasi. Berubah jadi manusia yang akhlaknya mulia.